Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kali ini jumpa lagi dengan saya, Melia Yosita, di mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan topik pengorganisasian pesan bisnis. Ada beberapa topik pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yang meliputi proses pengorganisasian pesan bisnis, manfaat pengorganisasian pesan bisnis, hambatan proses pengorganisasian pesan bisnis, dan bagaimana cara mengevaluasi pesan bisnis. Yuk kita bahas yang pertama dulu ya untuk yang proses pengorganisasian pesan bisnis. Pesan bisnis yang disampaikan oleh komunikator dapat berupa berbagai bentuk, mulai dari surat, proposal, hingga press conference. Setelah melakukan perencanaan pesan bisnis, maka tahap selanjutnya yang dilakukan adalah mengorganisasikan pesan bisnis yang akan disampaikan kepada audiens. Untuk menyampaikan pesan bisnis yang efektif, maka diperlukan proses pengorganisasian yang efektif juga. Proses pengorganisasian pesan bisnis termasuk di dalamnya ada beberapa tahapan. Yang pertama, kita menyusun outline pesan bisnis yang akan disampaikan. Tahapan ini meliputi mengembangkan pesan bisnis berdasarkan ide pokok dan tujuan pesan bisnis yang telah dirancang pada tahap sebelumnya. Komunikator juga harus menyertakan data dan bukti pendukung untuk meyakinkan audiens. Contohnya, saat menyampaikan proposal bisnis kepada klien bisnis, maka data pendukung mengenai hal yang berhubungan wajib disampaikan pula. Yang kedua, menentukan urutan prioritas dalam pengorganisasian pesan bisnis melalui pendekatan langsung maupun tidak langsung. Pendekatan langsung memiliki sifat deduktif, di mana ide pesan bisnis dimunculkan di depan untuk kemudian diikuti dengan data dan bukti pendukung lainnya. Sedangkan pendekatan tidak langsung bersifat induktif, di mana data dan bukti pendukung dimunculkan di depan untuk kemudian diikuti dengan ide pesan bisnis. Dan yang ketiga, kita menentukan pola pengorganisasian pesan bisnis. Ada beberapa nih alternatif pola pengorganisasian pesan bisnis yang dapat dipilih oleh komunikator. Ada pola pesan persuasif, langsung, rutin, dan konotasi pesan. Kalau pola pesan persuasif yaitu proses penyampaian pesan bisnis yang bertujuan untuk mempengaruhi, mengubah sikap, memberikan keyakinan, dan membangun kepercayaan audiens. Pola pesan ini dapat digunakan untuk audiens yang baru saja kita kenal. Yang kedua, ada pola pesan langsung, di mana pola pesan ini adalah proses penyampaian pesan bisnis yang bertujuan untuk dapat berkomunikasi langsung dengan audiens, di mana komunikator langsung berkomunikasi atau bertatap suara dan muka dengan audiens. Pola pesan ini dapat digunakan untuk audiens yang sudah mengenal pihak komunikator. Contohnya adalah konsumen. Yang ketiga, ada pola pesan rutin, di mana proses penyampaian pesan bisnis yang dilakukan antara komunikator kepada audiens yang bersifat rutin, periodik, dan konsisten. Pola pesan ini dapat digunakan untuk audiens yang sudah mengenal dengan baik pihak komunikator dan memiliki kepentingan yang sama. Contohnya, penyampaian laporan bulanan penjualan produk kepada stakeholder bisnis. Dan yang terakhir ada pola konotasi pesan, di mana proses penyampaian pesan bisnis yang dilakukan antara komunikator kepada audiens yang mengandung konotasi baik maupun konotasi buruk. Pola pesan ini dapat digunakan untuk audiens yang sudah mengenal atau belum mengenal pihak komunikator dan berhubungan dengan aktivitas bisnis komunikator. Contohnya, pengumuman pemenang tender atau surat pemutusan hubungan kerja. Nah, sekarang bagaimana nih? Apa aja sih manfaat yang kita dapatkan sebagai komunikator untuk melakukan aktivitas pengorganisasian pesan bisnis? Pada dasarnya, pengorganisasian pesan bisnis memiliki manfaat bagi komunikator dan audiens itu sendiri. Di antaranya, pesan bisnis mudah dipahami dikarenakan telah dilakukan proses organisasi yang baik, jelas, lugas, dan tepat. Yang kedua, tujuan pesan bisnis dapat tercapai. Dan yang ketiga,
penyampaian pesan bisnis akan lebih efisien. Namun, ada beberapa hambatan dalam proses pengorganisasian pesan bisnis, sehingga kita sebagai komunikator itu harus mengantisipasi dan meminimalisirnya. Kemudian, berikut ini merupakan hambatan proses pengorganisasian pesan bisnis. Yang pertama, adanya penggunaan bahasa yang tidak familiar atau tidak berlaku secara umum akan mengakibatkan pesan bisnis yang disampaikan tidak jelas dan terkesan bertele-tele oleh audiens. Yang kedua, penambahan elemen pesan bisnis yang tidak sesuai dengan maksud ingin mencairkan suasana. Berkomedi boleh, mencairkan suasana boleh, namun alangkah lebih baiknya tidak keluar dari tema pesan bisnis yang akan disampaikan. Kemudian yang ketiga, komunikator lupa untuk melakukan prioritas pesan bisnis mana yang akan ditekankan saat penyampaian pesan bisnis dilakukan. Sehingga perlu adanya evaluasi juga. Setelah kita menyampaikan dan kita mengorganisasikan pesan bisnis, kita evaluasi kembali sebelum kita kirim dan kita sampaikan. Proses ini dilakukan untuk mengidentifikasi apakah ada perbaikan yang mungkin dapat dilakukan agar pesan bisnis lebih baik lagi ke depannya. Berikut ini beberapa aspek yang dapat dievaluasi oleh komunikator. Yang pertama, cara penyajian pesan bisnisnya. Apakah langsung, apakah melalui media elektronik, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada gaya bahasa. Nah, ada 7 jenis gaya bahasa yang dapat digunakan oleh komunikator. Yang pertama, gaya bahasa omisi, yaitu melakukan komunikasi dengan menggunakan kata dan ucapan yang pendek. Contohnya dengan menggunakan slogan. Yang kedua, gaya bahasa inversi, yaitu melakukan komunikasi dengan membalikkan urutan kata dan ucapan. Contohnya pernyataan dibuat menjadi pertanyaan. Yang ketiga, ada gaya bahasa suspensi, yaitu melakukan komunikasi dengan menempatkan kata kunci pada akhir kalimat. Yang keempat, gaya bahasa antitesis, yaitu melakukan komunikasi dengan menyeimbangkan struktur kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Yang kelima, ada gaya bahasa repetisi, yaitu melakukan komunikasi dengan cara mengulang kata kunci untuk meyakinkan dan memberikan pengaruh kepada audiens. Yang selanjutnya, yaitu gaya bahasa paralelisme, yaitu melakukan komunikasi dengan mengulang kalimat dan menekankan kalimat tersebut kembali. Dan yang terakhir ada gaya bahasa aliterasi, yaitu melakukan komunikasi dengan mengulang bunyi konsonan dalam 2 atau lebih suku kata yang berdekatan agar memberikan efek yang lebih mencolok. Yang ketiga yang harus dievaluasi adalah penggunaan kata. Penggunaan kata dalam pesan bisnis harus sederhana, kiasan, dan pendek sehingga lebih efektif dan efisien dalam dipahami oleh audiens. Jangan menggunakan kata-kata yang sulit dipahami oleh audiens. Dan yang terakhir, kita mengevaluasi komunikasi antara komunikator dan audiens. Oke, untuk materi pertemuan kita kali ini mengenai pengorganisasian pesan bisnis, kita cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan, langsung saja di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sehat selalu. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.